Kali ini datang dari merek yang sedang naik daun, yaitu merek 3 Raptor. Sudah mengusung model casing zaman sekarang, di mana untuk konektor, tombol power, dan sebagainya itu ada di bagian samping, seperti ini. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Asdos Teknologi. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di sini saya akan coba unboxing satu unit case PC atau PC case. PC case ini adalah PC case gaming. Kali ini datang dari merek yang sedang naik daun, yaitu merek 3 Raptor. Untuk dusnya seperti ini, di mana ada dua gambar. Yang pertama seri GX1, kemudian seri MX1. Untuk yang GX1 itu ada tempered glass di bagian samping dan depan, sedangkan yang MX1 tempered glass bagian samping, kemudian depannya adalah mesh ya. Baik, untuk dusnya seperti ini, didominasi warna coklat, kemudian tampak depan seperti ini. Saya geser, tampak samping seperti ini, di mana memuat tentang spesifikasi dari casing PC ini. Teman-teman bisa melihat spesifikasinya. Casing ini ukuran M-ATX ya. Jadi ketika teman-teman ada motherboard ATX, ini tidak bisa digunakan karena tidak cukup atau tidak muat untuk motherboardnya. Seperti biasa untuk ciri khas motherboard M-ATX, slot PCI expansionnya ada maksimal 4. Kemudian di sini ada pemilihan yaitu RC-GX1BK. Nah, maksudnya ini adalah casing Raptor case ini seri GX1BK ini black. Nah, di sini ada pilihan yang white ya, WH, tapi saya belinya yang black atau yang hitam. Kemudian ini ada logo standar dari pengemasan seperti itu. Kita geser lagi, tampilannya sama, pengulangan. Kemudian ini juga sama, pengulangan. Baik, langsung saja saya akan coba buka isi di dalamnya supaya teman-teman dapat melihat bentuknya seperti apa. Jadi saat dibuka dan diambil isi di dalamnya, bentuknya seperti ini ya, di mana dilapisi di bagian atas dan bagian bawah adalah styrofoam, casingnya dilindungi dilapisi plastik ya, seperti ini. Saya taruh di sini dulu. Nah, teman-teman bisa melihat casingnya ya, di mana di sampingnya ini tempered glass dan di depannya tempered glass juga. Untuk bagian depan seperti ini, terlihat 3 buah kipas dengan baling-baling atau daun kipasnya itu berwarna putih. Kemudian di sini, kalau teman-teman perhatikan, di sini ada lubang untuk mengambil udara. Nah, di sini dan di samping sini juga. Kemudian pada bagian samping kiri, ini lurus ya, lurus, tidak ada tonjolan sama sekali. Kemudian bagian belakang, nah, seperti yang tadi sudah disampaikan, slot PCI-nya ada 4, kemudian PSU-nya ada di bawah atau bottom ya. Ini untuk back panel dari motherboard. Kemudian bagian atasnya ini ada lubang sirkulasi, di mana diberikan bus filter. Diberikan bus filter bermagnet seperti ini. Nah, kemudian dipasang lagi. Baik, untuk casing ini beda dengan casing yang pernah saya unboxing, yaitu diberikan emblem ini ya, Raptor. Ini masih tertutup oleh plastik. Jadi ini bukan stiker biasa tapi berbentuk emblem. Kemudian di bagian bawah tempered glass-nya itu ada konektor-konektor dan tombol-tombol. Di bagian paling kanan, ini tombol power. Teman-teman bisa mendengarkan suaranya. Kemudian tombol reset. Kemudian ini jack audio portnya. Ada mikrofon dan headset. Kemudian 2 USB 2.0 dan 1 USB 3.0. Untuk bagian bawah, terdapat kaki yang ukurannya cukup tinggi, kemudian
ada sirkulasi untuk mengambil udara dari PSU tanpa dust filter. Jadi ini bolongannya besar-besar. Untuk kaki-kakinya tidak ada karetnya ya. Ini full plastik. Saya akan coba buka casingnya ya. Disarankan teman-teman menggunakan obeng ya untuk membuka baut yang ada di tempered glass ini, karena ada satu baut yang susah sekali. Jadi seperti ini, ketika dibuka semuanya warna hitam ya. Untuk ukurannya, panjang dari belakang ke depan 285 mm, kemudian lebarnya dari samping kanan ke samping kiri 195 mm, dan tingginya dari bawah ke atas 380 mm. Untuk penggunaan fan CPU atau fan prosesor itu maksimal 165 mm, kemudian panjang VGA card itu tidak lebih dari 280 mm, karena kalau nanti lebih panjang dari itu kemungkinan akan menabrak dari kipas yang ada di depan. Kemudian di sini terlihat baut ya, satu bungkus baut. Untuk cara membukanya ini dilonggarkan. Nah ini sekalian dicopot. Kemudian ini satu set dari bautnya ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini saya melihat spacer. Spacer itu dudukan untuk baut motherboard ke casing. Itu yang terpasang hanya 4, sedangkan kalau misalkan motherboard MATX itu ada 6 ya, tapi ini yang kepasang 4. Jadi ketika teman-teman ingin merakit PC dengan motherboard ukuran MATX, maka ini dibuka kemudian menggunakan kunci shock ya, kemudian dimasukkan ke sini, yang 2 ini ada di dalam paket penjualan. Nah seperti ini teman-teman akan melihat kipasnya atau fan-nya itu menggunakan daya dari Molex 3 langsung tersambung seperti ini. Kemudian ini kabel-kabel. Teman-teman jika ingin menggunakan casing ini, perhatikan bahwasanya casing ini hanya mendukung satu SSD atau satu SSD dan satu HDD atau satu hard disk. Jadi satu SSD ini untuk sistem, untuk Windows, kemudian hard disknya ini untuk media penyimpanan file dan lain sebagainya. Untuk SSD ada di sini. Jadi nanti kabelnya menggunakan rongga-rongga untuk kabel manajemennya diarahkan ke sini. Nah untuk hard disknya itu di bawah. Jadi masangnya nanti lewat sini. Ini ada lubang-lubang, ini lubang-lubang untuk hard disk. Saya akan coba membahas tentang kelebihannya. Untuk harganya, teman-teman perlu menyiapkan uang 350 ribuan untuk yang warna hitam dengan bonus 3 buah kipas fan RGB seperti itu atau kipas yang berwarna-warni. Nanti saya akan coba nyalakan di akhir video. Untuk kelebihan yang pertama jelas yaitu harganya 350.000 dapat 3 fan. Kemudian depan dan samping menggunakan tempered glass. Serta kelebihan selanjutnya di atas diberikan dust filter. Karena saya pernah beli casing tanpa kipas, di atasnya itu tidak ada dust filter atau penyaring dari debu seperti ini ya. Kelebihan yang kedua yaitu sudah mengusung model casing zaman sekarang, di mana untuk konektor, tombol power dan sebagainya itu ada di bagian samping seperti ini. Jadi tidak perlu melihat ke atas untuk menyalakan powernya atau memasukkan flash disk ya. Cukup dari samping, nah, sudah bisa digunakan. Untuk kelebihan kedua. Untuk kelebihan selanjutnya, casing ini muat untuk 6 fan ya. 6 fan di mana saja. Yang jelas di depan sudah 3, termasuk di dalam paket penjualan. Kemudian 2 di bagian atas, 1 lagi di bagian belakang. Ini cukup untuk membuat isi di dalam casing ini menjadi sejuk seperti itu. Kelebihan yang keempat, di sini lubang-lubang untuk kabel manajemen sudah bagus ya, dimana ada banyak. Di atas juga dikasih lebih beberapa senti supaya kabel pin untuk CPU itu bisa masuk seperti ini. Kelebihan selanjutnya diberikan emblem itu merek dari casing ini.
Kemudian kelebihan selanjutnya menurut saya yaitu jarak antara kaki-kaki casing dengan casingnya itu cukup tinggi ya. Ini bisa digunakan atau dimasukkan misalkan catatan-catatan penting dimasukkan ke dalam sini. Kemudian kelebihan selanjutnya menurut saya sendiri di bagian sini tadi sempat kelewat itu ada rongga ya. Teman-teman bisa melihat ini ada lekukan masuk ke dalam. Ini gunanya menaruh ini sini. Nah, supaya lebih rapi ya. Oke, lanjut untuk kekurangan. Kekurangan sebenarnya ini bukan kekurangan ya, tapi lebih ke arah penyesuaian seperti itu. Dimana ketika teman-teman ingin menggunakan casing ini, merakit motherboardnya MATX, maka teman-teman perlu menyiapkan kunci shock ya, seukuran spacer ini atau dudukan motherboard ke casing, kemudian dimasukkan ke dalam casing ini. Satu lagi, bahwasanya di bagian kaki-kaki ini murni plastik, karena sifatnya plastik ini ketika ditaruh di meja licin ya, teman-teman harus hati-hati. Apabila kesenggol mungkin bisa langsung jatuh. Mungkin perlu diberikan sejenis busa tipis atau karet ya, supaya tidak terlalu licin. Contohnya seperti ini. Nah, ini untuk antisipasi saja ya, bahwasanya kita tidak tahu ke depannya barangkali kesenggol, nanti bisa langsung goyang seperti itu. Oke, kelebihan dan kekurangan sudah saya sampaikan. Gimana menurut teman-teman casing ini, apakah layak untuk kalian miliki di harga Rp350.000? Jika layak, silahkan beli. Kemudian, jika tidak layak, teman-teman masih punya banyak pilihan untuk membeli casing PC. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bisa menjadi referensi yang baik untuk teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi seperti ini ya bentuk dari casingnya dari jarak dekat. Ini untuk emblemnya. Kemudian kipasnya, dan ini rongga untuk mengambil udara. Untuk dalamannya seperti ini. Ini tombol-tombolnya dan konektor port. Ini untuk bagian atasnya. Kemudian ini bagian sampingnya. Teman-teman bisa melihat untuk mengatur manajemen kabelnya. Ini posisi fan atau kipasnya nyala ya dan berputar seperti ini. Teman-teman bisa dengarkan suara kipasnya. Suaranya relatif tidak terlalu berisik dan tidak terlalu sunyi. Ini di video tanpa menggunakan flash. Nah, ini video dengan menggunakan flash atau lampu seperti ini.